Orang yang merasa aman dari makar Allah, orang-orang yang merugi. Dan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, orang-orang yang sesat. Nah, bagi ini ikhwafillah, di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan dua dalil. Yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua dari asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi su'ila anil kabair. Jadi Nabi ditanya tentang dosa besar. Nabi ditanya tentang dosa besar, dan Nabi sering ditanya oleh para sahabat. Karena semangat yang tinggi di para sahabat, ya, pada diri para sahabat, membuat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bertanya adalah kunci ilmu. Orang yang bertanya akan memperoleh ilmu. Tetapi orang yang tidak mau bertanya, dia akan, ya, tersesat. Ya. Maka Nabi SAW ditanya, dan Nabi senang ditanya, ya, oleh para sahabat. Banyak hal yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini Nabi ditanya tentang su'ila anil kabair. Ditanya tentang dosa besar. Mereka bertanya bukan untuk melakukannya, tapi bertanya agar terhindar dari perbuatan tersebut. Kita bertanya tentang keburukan bukan untuk mengerjakan, bukan untuk melanggar, tapi agar kita terselamatkan dari sifat dan perbuatan dosa tersebut. Jelas ya? Dan sebagian para sahabat bertanya tentang kebaikan kepada Nabi SAW. Seperti apa? Ya, seperti pertanyaan ayul amali afdalu ilallah. Amal apa yang paling afdal? Ini pertanyaan tentang amal yang paling mulia. Ya. Di sini Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asyirku billah. Dosa besar itu diantaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyirikkan Allah dosa besar. Ya, menyamakan, ya, makhluk bersama Khalik di dalam ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Makhluk tidak berhak untuk mendapatkan sembahan. Hanya Khalik yang berhak untuk disembah. Khalik, ya, punya sifat kesempurnaan, sembarangan makhluk memiliki sifat kekurangan. Maka sungguh kita berkhianat kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan segala kebutuhan kita dan mencukupkan kehidupan kita. Lalu ketaatan kita berikan kepada selain Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis, ya, Allah mengatakan, ana aghnas syuraka'u anis syirk. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian. Saya tidak butuh dengan kesyirikan kalian. Allah Maha sempurna, Allah Maha kaya, Allah Maha segala-galanya. Allah tidak butuh dengan makhluk yang kalian syirikkan itu. Ya. Maka barang siapa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, taraktuhu wa syirkah. Maka kata Nabi, kata Allah SWT dalam hadis qudsi ini, bahwa siapapun yang telah mensyirikkan aku dengan makhluk, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya dan syarikatnya. Bayangkan, Allah terbebas dari apa yang kalian lakukan. Asyirku billah. Dan syirik kepada Allah kita sudah tahu. Innahu, ya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Yang syirik kepada Allah, Allah haramkan tempatnya di surga. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tempat yang layak bagi orang yang mensyirikkan Allah, neraka. Dan tiadalah penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan dosa syirik, dosa yang menggugurkan amal-amal kita. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau syirik kepada Allah, maka berguguranlah amalanmu. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa tauhid, maka ibadahnya tidak bermanfaat.
salat iya, puasa iya, zakat dikerjakan, ya, haji bahkan telah dilaksanakan. Tapi seluruh kebaikan itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya tanpa tauhid. Kesyirikan adalah sesuatu yang menodai tauhid kita, dan tauhid adalah sesuatu yang sangat mulia di dalam agama kita. Maka ikhwafillah, ibadah apapun yang kita lakukan tanpa tauhid, maka ibadah itu tidak akan berarti baginya. Dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Seperti mana salat kita batal oleh najis, begitu juga ibadah kita, tauhid ibadah kita, agama kita batal oleh kesyirikan itu. Oleh itu kita mesti faham dosa yang tidak boleh kita bermudah-mudah, bahwa dosa syirik dosa besar, dan tidak diampunkan Allah tabaraka wa taala para pelakunya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan sampai kita ini melakukan kesyirikan dan kita tidak menyadarinya, atau sadar dengan perbuatan itu tapi kita tidak bertaubat. Jangan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar di dalam kehidupan kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Dosa besar yang pertama, asyirku billah, mensyirikkan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa di rahmat Allah dosa besar. Bayangkan, dosa besar. Allah maha luas rahmatnya, dan maha luas kasih sayangnya. Kasih sayang Allah melebihi murkanya. Kasih sayang Allah melebihi murkanya Allah kepada kita. Maka itu ikhwafillah, apapun yang kita hadapi di dunia ini, maka jangan pernah putus asa. Allah katakan dalam surat Al-Hijr 56 tadi, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhalin. Tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia tersesat. Wal amnu min makrillahi, dan merasa aman dari makar Allah, dari ancaman Allah. Makanya dalam pembahasan sebelumnya, orang yang merasa aman dari ancaman Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, sesuatu yang menafikan kesempurnaan tauhid. Kita pengen sempurna tauhid kita, tapi kalau ada dua itu, putus asa dari rahmat Allah, kemudian kita merasa aman. Maksudnya apa? Di dalam kemaksiatan kita merasa Allah tetap memberikan rezeki. Itu namanya orang yang merasa aman. Merasa tidak ada apa-apa. Semakin bermaksiat dia semakin banyak rezekinya, semakin berjaya usahanya, dan dia merasa semakin tidak ada ancaman. Ini bahaya. Jangan-jangan itu adalah istidraj yang sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Allah ulurkan nikmat itu sampai pada saatnya Allah berikan kepadanya siksaan yang sangat berat. Ikhwafillah, di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ini terdapat 3 dosa besar. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua berputus asa dari rahmat Allah, dan ketiga merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Hadis ini riwayahu Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, Al-Bazzar, At-Tabrani, ini adalah diriwayatkan oleh mereka. Nah, ikhwafillah, 3 dosa besar. Yang kedua dari sahabat Nabi yang mulia, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Ibn Mas'ud, maksudnya an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala, berkata Abdullah ibn Mas'ud, akbarul kabairi al-isyraku billahi, dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah dosa besar. Yang kedua, wal amnu min makrillahi. Ini sama apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya. Yang pertama, asyirku billah,
Sama dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua itu al-isyraku billah, ya. Yang kedua wal ya'su min rauhillah. Hadis di atas. Adapun yang ketiga wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan wal amnu min makrillah, aman, merasa aman dengan makar Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada merasa bahaya dengan maksiat yang ia kerjakan, tidak ada rasa khawatir dengan dosa yang dia lakukan. Dia merasa semakin maksiat semakin terbuka rezekinya. Ada enggak orang merasa? Ada. Semakin dia tidak taat semakin berjaya. Semakin dia jauh dari syariat semakin mudah urusannya. Wah, ini bahaya perasaan begini ini. Kalau ada di antara ikhwah sekalian yang merasa saat saya dalam urusan saya kok semakin taat saya, semakin saya iltizam dengan agama ini, semakin berat hidup saya, semakin banyak ujian saya, semakin ya terasa ya panjang dalam setiap apa yang saya kerjakan. Nah, ini. Tapi sebaliknya, kalau saya biasa-biasa saja, tidak sholat bahkan misalnya, atau saya berbuat dosa secara ya terang-terangan, kok malah jadinya kebalik, gitu ya. Urusan saya mudah, usaha saya lancar dan jalan. Hati-hati, ini adalah jangan-jangan istidraj, ya. Orang yang diberikan nikmat dalam kemaksiatan sehingga pada saatnya Allah mencabut nikmat itu satu persatu, itulah disebut dengan istidraj. Jangan kita terpedaya dengan kondisi seperti ini, ya. Wal qunutu min rahmatillah. Al qunut min rahmatillah artinya berputus asa juga dari rahmat Allah. Yang keempat wal ya'su min rauhillah. Ini sama lafaz hadis yang di atas, ya. Berputus asa dari rahmat Allah. Wallahu taala alam, ini jika disebutkan satu bersamaan maka memiliki arti yang berbeda-beda, ya. Wal qunutu min rahmatillah wallahu taala alam, ya orang berputus asa tidak memperoleh apa yang diinginkan. Mustahil saya mendapatkan anak, mustahil saya bisa menjadi orang yang sukses, mustahil saya, dan seterusnya. Ini namanya putus asa dari rahmat Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan ya sesuatu yang dicita-citakan, mustahil ini. Kira-kira begitulah. Bahwa orang-orang yang al-qunut min rahmatillah, adapun wal ya'su min rauhillahi adalah orang-orang yang memang putus asa dari rahmat Allah di saat ditimpa musibah. Musibahnya banyak, ini sudah nih, ini akhir dari segala-galanya. Dia merasa tidak akan ada solusi. Dia merasa tidak akan ada ya jalan keluar dari masalah ini. Ini namanya putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'su min rauhillah. Rawahu Abdul Razak di dalam kemudian At-Tabrani, kemudian dalam Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, isnadnya atau sanadnya sahih, ya. Bahwa ikhwah fillah rahimakumullah, dua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan dosa-dosa besar yang mesti kita waspadai. Syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah, ya. Ikhwafillah, mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-kabair jam'u kabiratin. Kabair jama' kabirah. Kullu dhanbin tawa'ada Allahu sahibahu binarin aw la'na aw ghadab aw azab aw nafil iman aw rattaballahu alaihi haddan fid dunya. Jadi kalau kita ingin membuat standar, dosa besar itu apa sih? Dosa besar itu setiap dosa yang Allah ikutkan dengan ancaman. Baik itu ancaman bagi pelakunya neraka, atau laknat, atau murka, atau azab, atau disebut tidak memiliki iman, atau Allah Subhanahu wa taala berikan had di dunia ini, ya, hudud, hukuman, ya, di antaranya yang berzina dicambuk, yang mencuri ya sesuai dengan syarat-syaratnya dipotong tangannya dan lain sebagainya, ya. Maka dosa besar itu setiap dosa yang Allah ikutkan dengan ancaman, baik itu ancaman pelakunya neraka, atau pelakunya laknat, atau pelakunya dimurkai, atau diberikan azab, atau disebut dia imannya tidak ada. Nah, ini asyirku billah fi rububiyatihi wa ubudiyatihi, syirik kepada Allah di dalam penciptaan dan ibadah.
Kalau ada yang mengatakan siapa pencipta langit dan bumi, si fulan atau illat, istilah lakukan kesyirikan di dalam rububiyah, dan ubudiyah itu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Ini namanya syirik di dalam ubudiyah. Wal ya'su min ruhillah qat'ur raja'i wal amali min Allah fi ma yarumuhu wa yaqsuduhu wa yakhafu wa yarjuhu. Ya. Berputus asa dari rahmat Allah, qat'ur raja, memutus harapan, ya, wal amal, ya, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuatu yang mesti kita hindari dalam kehidupan kita. Min makrillah artinya ay min istidrajihi lil abdi aw salbihi wa ma'ta'ahu minal iman. Maknanya adalah istidraj bagi seorang hamba, atau Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil apa yang telah ia berikan kepadanya dari keimanan. Maka tidak ada yang paling mahal ikhwafillah dari dalam diri kita kecuali keimanan. Keimanan itu yang akan membentengi kita dari sisa Allah Azza wa Jalla, yang akan bisa menyebabkan kita bisa minum di telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa masuk dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwafillah, jangan sampai kita merasa baik-baik saja, aman-aman saja, tidak ada ancaman. Jangan, karena siapapun yang melanggar aturan Allah pasti akan ada ancaman, ya, ancaman, dan kemudian mesti ada sesuatu yang bisa membuat dia tidak melakukannya kembali. Naam, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis di atas. Zakara Rasulullah SAW fi hadzal hadis anna al-kaba'ir adz-dzunub. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis ini dosa-dosa besar. Ayyuj'ala lillahi subhana syarikun fi rububiyyatihi wa au ubudiyatihi. Dari di mana Nabi SAW menyebutkan di sini tentang apa? Tentang dosa-dosa besar, menjadikan Allah, ya, menjadikan bagi Allah syarikat di dalam ubudiyahnya, di dalam, ya, rububiyahnya. Li'annahu a'zamu dzunub, karena dia merupakan dosa besar. Wa qat'ur raja' wal amali min Allah, dan perbuatan itu adalah memutuskan hubungan dan harapan kepada Allah. Li'anna dzalika isa'atu dzan billahi wa jahlin bi si'ati rahmati. Kita berputus asa kemudian merasa aman dari makar Allah, itu sama saja kita berburuk sangka kepadanya, ya, kita berbuat tanpa ilmu, ya, wa jahlin bi si'ati rahmati, dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min istidrajihi lil 'abdi bin ni'am hatta ya'khudhahu ala ghirrah. Wa laysa al muradu bi hadzal hadis hasr al kaba'ir. Nah, jangan disalah dipahami. Hadis ini bukan maksudnya untuk membatasi. Apakah ini dosa besar saja? Enggak, bukan ini saja. Apakah cukup ini saja dosa besar? Bukan. Tapi masih banyak dosa-dosa besar yang lain, ya. Tapi ini hanya mimba bizikir. Nah, disebut oleh Nabi SAW adalah di antara bentuk peringatan, ya, yang bisa kita, ya, yang bisa kita lakukan. Bukan untuk, ya, membatasi dosa besar cuma ini saja, bukan. Fima dzakar li'anna al-kaba'ira katsiratun, dosa besar itu banyak jenisnya, walakin al-muradu bayanu akbariha kama yufiduhu athar Ibnu Mas'ud alladhi saqahu al-muallifu ba'da. Ikhwafillah, maksud daripada penyebutan dosa-dosa besar ini adalah untuk menjelaskannya saja. Ini dosa-dosa besar, bukan membatasi dosa besar. Dosa illa wa illa, dosa besar banyak. Banyak jenisnya. Tapi kenapa ini disebut oleh Nabi SAW? Ya, inilah yang menjadi hal yang penting untuk inilah hal yang penting untuk kita ketahui. Ikhwafillah. Jadi sesuatu yang berat dalam agama kita, wajib kita tahu agar kita tidak melakukan. Dan sesuatu yang memiliki keutamaan dalam agama kita juga kita tahu agar kita bersemangat melakukannya. Maka ikhwafillah, bukan untuk membatasi, tapi untuk, ya, membabi at-tazkir. Naam. Munasabatul hadits lil bab. Bagaimana keterkaitan hadis dengan bab? Ya, annahu yadullu ala anna al-amna min makrillahi wal ya'sa min rahmati min kaba'iriz dzunub. Ketersesuaiannya terlihat dari apa? Dari orang yang merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmatnya merupakan dosa besar. Dosa besar. Ya.
Ma yustafadu minal hadithi, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ya dari hadis ini? Satu, tahrimul amni min makrillah. Ya, dilarang kita merasa aman dari ancaman Allah, dari makar Allah. Wal ya's min rahmati, dan larangan kita berputus asa dari rahmatnya. Wa annahuma min akbaril kabair, dan kedua-duanya merupakan dosa besar, kama alaihil murji'atu wal khawarij. Ya, sebagaimana akidah ini diyakini oleh orang-orang murji'ah dan orang-orang khawarij. Mereka meyakini makar Allah azza wa jalla, ya, dan putus asa dari rahmatnya, ya, itu adalah sesuatu yang baik. Nah, yang kedua, anna syirkal a'zamu dzunub wa akbarul kabair. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebesar-besar dosa, dan kesyirikan itu adalah seburuk-buruk dosa. A'zamu dzunub wa akbarul kabair. Syirik itu adalah dosa besar dan dosa, termasuk dosa yang memiliki nilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla, ya, dosa yang tidak sederhana. Yang ketiga, annal wajib 'alal 'abdi, kewajiban kita apa? Ayakuna bainal khaufi war raja, agar kita berada di antara dua pilar besar, al khauf, rasa takut kita kepada Allah, sehingga membuat kita tidak mau melakukan dosa. Yang kedua adalah raja, punya harapan kita kepada Allah, sehingga jika tergelincir kita punya harapan Allah Maha mengampun. Ini yang harus dibesarkan. Tidak boleh timpang dalam kehidupan kita. Kalau timpang, maka akan masuk kepada salah satu aliran-aliran sesat. Ya, kalau timpang, maka kita akan jatuh, dan kita akan menjadi orang yang tidak baik di dalam beragama. Maka fa idza khafa la ya'as wa idza raja la ya'man. Jika dia takut tapi tidak boleh putus, dan jika dia berharap tapi dia tidak merasa aman dari makar Allah. Wallahu taala alam, ikhwafillah. Semoga dua hadis ini, atau satu hadis dan satu asar ini, bisa menjadi semangat kita di dalam menjalani segala aktivitas kita, dan kita harus menjauhkan kesyirikan, putus asa dari kerahmat Allah, dan aman dari makarnya. Naam. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita taufik, hidayah, dan semangat untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara